lagi. Elisa Kambu kembali diundang Laskar Bugis Makassar dalam rangka ngopi bareng ala santai dengan mengusung tema merajut keharmonisan sosial dalam bermasyarakat yang berlangsung di Cafe Kaisar Kompleks Harko Kota Sorong pada Senin tanggal 21 Agustus 2023. Ngopi bareng ala santai itu dibalut dengan diskusi hangat antara Elisa Kambu dengan masyarakat Bugis Makassar yang mengarah kepada memperkuat langkah Elisa menuju 2024. Masyarakat yang dikenal dengan nama Laskar Bugis Makassar itu tampak bahagia dan memberikan apresiasi atas kehadiran Elisa Kambu untuk ikut ambil bagian di dalam ngopi santai. Inti dari pertemuan hangat itu tidak lain adalah masyarakat Laskar Bugis Makassar memberikan dukungan penuh kepada Elisa Kambu untuk maju dan bertarung pada kontestasi 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Elisa Kambu. Beliau adalah salah satu yang sampai saat ini menjabat sebagai Bupati Asmat Payah. Iya, 2 periode. Beliau sempat berjalan 2 periode. Kami berinisiatif menghadirkan beliau, termasuk Bapak Sanusi Rahani Mas, karena saya tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh, termasuk beliau ini di Asmat yang punya prestasi luar biasa, sehingga kami dari Laskar Bugis Makassar menghadirkan beliau. Tentunya ini konsepnya hanya ngopi bareng silaturahim kepada Bapak Bupati, dan insya Allah kami ingin copy paste tentang kenapa bisa Bapak daerahnya yang lumpur, yang sangat sulit dijangkau oleh jalan, sehingga keberhasilan beliau ini saya sendiri menyaksikan semua bisa terakses. Kemudian salah satunya Bupati Asmat yang tidak punya mobil. Dia tidak punya mobil di Kabupaten Asmat, yang kalau mau ke kantor hanya naik motor saja. Saya sebenarnya kasihan, tapi mau bikin apa, Pak Bupati? Iya. Jadi sekedar informasi Pak Bupati, saya tambahkan sedikit bahwa Laskar Bugis Makassar ini terstruktur dari pusat, tetapi sesungguhnya garis komandonya tidak ada dari KKSS, dan ini tidak mengenal umur. Contoh yang hadir di sini pengurus LB ini semua sudah tua-tua semua, kasihan. Iya, kasihan, sudah tua-tua semua. Jadi ada yang masih pucuk, ada yang sudah tua, tapi itulah kami. Dan pekerjaan kami sehari-hari di Laskar Bugis Makassar, Pak Bupati, bahwa sesungguhnya hanya membesarkan budaya Sulawesi Selatan di tanah rantau, kemudian bekerja sebagai pekerja sosial. Tentu harapan-harapan ini kami sudah mewujudkan, walaupun baru kurang lebih 2 bulan lahirnya, tetapi cukup berkontribusi kepada masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk masyarakat Kota Sorong. Ya, lahir di Ayamaru, sekarang jadi Kabupaten Bebrat ya. 59 tahun yang lalu. Jadi sudah mau 60 juga. Sekolah di kampung, SD, SMP, SMA di SMA 413 Sorong. Sekarang jadi SMA Negeri 1. Dan kuliah di Jayapura. Selanjutnya Tuhan bawa ke Papua Selatan. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana kurang lebih 30 tahun. Sampai dengan hari ini. Saya sudah punya istri 1,
punya anak 3, yang putra 2, putri 1. Saya backgroundnya pegawai negeri sipil. Sejak di Bovendigul 1 tahun 9 bulan, di Merauke 6 tahun, di Asmat kurang lebih 22 tahun sekarang. Ya, dalam perjalanan karirnya ya sempat jadi camat ada 6 tahun, sempat di Kabit Bapeda ada 8 bulan, jadi inspektur kabupaten ada 3 tahun, sekda 3 tahun 19 hari, dan puji Tuhan pada pemilu kada 2015 masyarakat Asmat memberikan kesempatan kepada saya untuk ya terpilih dalam pemilu kada itu menjadi Bupati Asmat 2016 sampai dengan 2020, dan pada pemilu kada 2020 mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat Asmat, dan sampai saat ini ya Bupati Asmat, kalau Tuhan izinkan sehat, ini nanti bisa melaksanakan tugas sampai dengan 31 Desember 2024 terakhir. Posisi hari ini Bupati Asmat, tapi saya datang ke Sorong dan malam ini hadir di sini pribadi Elisa Kambu, bukan Bupati Asmat. Karena Bupati itu milik orang Asmat ya. Nah, di sini saya Elisa Kambu pribadi hadir di tengah-tengah saudara-saudara sebagai keluarga. Ini pribadi Elisa, bukan Bupati Asmat. Ini yang mungkin perlu saya sampaikan begitu. Nah, saya rasa itu sedikit perkenalan yang saya ingin sampaikan. Setelah saya masuk di politik ini, ya posisi hari ini Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asmat, dan saya posisi hari ini orang kalau di partai PDI Perjuangan. Itu sedikit informasi untuk kita semua. Saya kemarin sore siang didatangi Pak Saleh, ajak katanya ngopi bareng, jadi saya bilang iya saja. Jadi saya pikir kita datang ngopi saja, tapi dalam keadaannya kelompok yang kecil atau terbatas, tapi hari ini rupanya ya di luar dugaan saya begitu. Jadi memang saya belum siap untuk bisa mengatakan apa-apa. Nah, jadi ini yang mungkin ingin saya sampaikan. Sedikit perkenalan. Yang kedua, mungkin juga tidak salah juga saya memanfaatkan kesempatan ini untuk ya menegaskan kembali mungkin informasi yang Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu mungkin lihat di media, di medsos, mungkin lewat di jalan, lihat di baliho dan lain sebagainya. Ya, itu kira-kira seperti itu. Sebagai anak bangsa, kita semua punya hak yang sama, hak politik yang sama. Tidak bisa ada yang membatasi.
hanya karena di provinsi ini karena sudah dikunci dengan otsus, ya hanya orang Papua sendiri, gubernur atau wakil gubernur itu orang Papua. Jadi saya juga datang di sini itu juga ikut ya memperkenalkan diri. Kalau umur panjang, sehat, nanti partai memberikan penugasan, juga siap untuk maju mencalonkan diri sebagai gubernur Papua Barat. Jadi semua anak bangsa ini punya hak yang sama. Jadi khusus provinsi ini karena sudah dikunci dan otsus, jadi hanya ruang untuk kepala daerah kan anak-anak orang asli Papua. Jadi saya juga menggunakan hak saya sebagai orang asli Papua dan anak Papua Barat Daya ya ikut juga di situ. Soal nanti itu urusan nanti rakyat lah yang memilih. Kira-kira begitu. Jadi, mohon izin nanti kalau sudah waktunya pasti kita akan ya mondar-mandir sini, jangan bosan lihat kita punya muka begitu. Jadi saya pikir begitu. Papua Barat Daya ini rumah kita bersama. Rumah kita bersama. Semua anak bangsa yang mendiami negeri ini. Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Tamrau, Mebrat, semua punya hak untuk hidup nyaman di kota di Papua Barat Daya. Papua Barat Daya ini bisa ada seperti ini karena kerja keras kita semua. Kalau hanya satu kelompok tertentu saja tidak mungkin kota ini besar seperti ini. Jadi kita semua saling melengkapi. Kita masing-masing hadir dan seperti pepatah kuno bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita ini bukan lagi orang Bugis, bukan lagi orang Buton, bukan lagi orang Makassar, orang Jawa atau orang apa, tapi kita semua ini adalah keluarga besar Papua Barat Daya. Itu sebabnya kita harapkan siapapun yang nanti Tuhan kehendaki jadi gubernur Papua Barat Daya, itu harus mampu memberikan ruang yang cukup untuk semua anak bangsa yang ada di negeri ini untuk bisa berkreasi, bisa ikut berpartisipasi bersama-sama untuk membangun provinsi ini menuju Papua Barat yang Papua Barat Daya lebih maju. Ya, maju itu tujuan kita semua. Tapi untuk menuju maju itu harus butuh orang yang sehat. Sehat itu yang menjadi prioritas pertama.
sehat jasmani, sehat rohani. Berarti pemimpin yang berintegritas tinggi, pemimpin yang ya mengendalikan diri sehingga memberi ruang yang cukup untuk semua anak-anak bangsa ini tampil dan mengambil bagian pada posisi kita masing-masing untuk memajukan daerah ini. Sehat itu dia tidak turun dari langit. Sehat itu harus dikerjakan, diusahakan. Tapi dia sebagian 70% itu dari apa yang dimakan. Maka kalau Bapak Ibu tidak hadir di sini, masyarakat cari kita mau minum begini susah. Yang menyediakan sembako orang cari susah. Nah, maka itulah yang makan itu menjadi ekonomi ini menjadi. Dan saya lihat masyarakat Bugis ya Makassar dan ya ini lebih banyak ini bergerak di sektor ekonomi, perdagangan, bagaimana supaya diberi akses yang cukup. Hal yang berikut adalah itu manusia-manusia yang sehat ini pasti pintar. Maka yang manusia Papua Bardaya yang kita harapkan untuk bisa mempercepat kemajuan Papua Bardaya itu orang-orang yang pintar. Maka pendidikan menjadi prioritas yang pintar, itu yang paling penting. Yang terakhir, sehat pintar saja tidak bisa cukup. Manusia-manusia ini harus produktif. Kalau kita ini yang minta maaf ya saudara-saudara dari Bugis, Bugis Makassar atau Jawa dan lain sebagainya, semua sudah hampir pada posisi siap produktif, itu sudah ada. Tapi tanggung jawab kita sama-sama bagaimana saudara-saudara kita Papua ini juga bisa bangkit, supaya kita bisa bergerak, itu kita melangkah itu sama-sama. Ini yang penting, kita akan ingin dorong sama-sama ke sana. Itu sebabnya kita semua harus pastikan mimpi-mimpi kita ini akan terwujud apabila didukung oleh stabilitas daerah. Daerah ini harus aman. Kalau aman, kita bebas bisa melakukan apa saja. Aman, tapi kalau kita tidak bisa bersatu, itu juga tidak bisa. Maka kita harus bersatu. Kita harus kompak, bergandengan tangan, bersinergi, bersama-sama, berkolaborasi untuk bersama-sama memajukan Papua Barat Daya ini. Jadi saya rasa ini yang penting ya, nanti kita bisa gumuli. Semua, siapa saja datang silakan. Toh terakhir kita yang memilih. Yang terpilih pun itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Manusia boleh berusaha, berjuang, tapi Tuhan yang menentukan. Siapapun yang nanti Tuhan kehendaki, kita harap, kita semua mengharapkan bahwa dia menjadi pemimpin kita dan merangkul kita semua bergerak bersama-sama untuk memajukan Papua Barat Daya menuju Papua Barat Daya yang sehat, pintar, produktif. Saya rasa mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nanti lebih dan kurangnya
Kalau ada pertanyaan kah, ada apa, nanti kita bisa bertukar pikiran lagi sama-sama. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Ya mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan malam hari ini. Terima kasih untuk penerimanya, luar biasa. Saya sudah dikasih baju ini, rompi, luar biasa. Terima kasih.